C. Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung bagi saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun bergabung dalam ruang Zoom dalam kebaktian pagi 2 saat ini merupakan sukacita yang luar biasa karena kasih, karena curahan rahmat dan anugerah kehidupan yang telah Tuhan percayakan kita bertemu pada saat ini. Amin Bapak Ibu dan saudaraku. Amin. Ada sukacita? Amin. Baik, kita akan memulai kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Dan marilah kita menenangkan diri semuanya dengan hikmat, baik yang di rumah maupun dalam ruang kebaktian saat ini. Mari mendengar nats ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Yesus Kristus Tuhan, dan ku kagum hormat akan Engkau. Pujian ini kita nyanyikan dengan penuh penyembahan kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan Imam Besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam Besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, sujud di depan tahta-Mu Tuhan, di depan tahta-Mu, haleluya. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya-Mu yang mulia. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita katakan sepenuh suara, Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudari, haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Mari kita katakan, ku pandang kemuliaan Bapa, ku pandang kemuliaan-Mu. Amin. Imam
besar, maha agung, haleluya Tuhan. Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan, sujud depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu padamu. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang tiada satu yang dari karya kasih-Mu yang mulia, amin bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dengan suara kita katakan Kau Tuhan, Engkau Tuhan, Dia yang bagi dan masa, Yesus Kristus Tuhan, mulia dan berkorban, maka jiwa memuja, maka jiwa Yesus Kristus Tuhan, kuasa mula karya-Mu, amin Bapa di surga. Kristus, ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita teruskan menyanyikan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, amin haleluya, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sekali lagi kita katakan ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau Bapa. Mari kita berdoa seperti pujian kami ya Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau, Allah kami yang layak dipuji, karena kami merasakan betapa besar dan dahsyat luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami. Kami hidup karena anugerah keselamatan kehidupan, karena pengasihan, pertolongan dan perlindungan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa.
Saat ini kami datang dalam ibadah pagi hari ini. Baik kami yang ada dalam ruang ibadah maupun di rumah masing di mana maupun. Tuhan, sucikan, kuduskan, berkati kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Sucikan kami di hadapan-Mu Tuhan, berkati tempat dan lingkungan ini. Agar kami terus merasakan akan kasih-Mu, menerima berkat-Mu di dalam kebaktian saat ini. Terimalah sembah doa pujian, hormat kami ya Tuhan, penyembahan kami ya Bapa. Bukalah hati pikiran kami agar diisi oleh firman-Mu, agar kami dapat memahami isi hati-Mu dan melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki dalam hidup yang Engkau percayakan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan di tempat ini. Juga teman-teman kami yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, dalam kesakitan, atau apapun permasalahan. Tuhan, Engkau yang jamah campur tangan mereka. Kuasai dengan Roh Kudus agar mereka juga bisa menerima kebenaran firman-Mu. Merasakan damai sejahtera dan sukacita bersama-sama kami saat ini. Berkati teman-teman yang belum bisa hadir saat ini. Agar di masa yang akan datang juga bisa bersama-sama menikmati kasih berkat Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus menyertai kami. Awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita masih terus bersukacita dalam Tuhan. Mari kita yang bersukacita, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita menyanyikan pujian medley. Puji namanya dan bangkit serukan nama Yesus. Dengan sukacita, dengan bertepuk tangan kita menyanyikan pujian ini. Puji namanya. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Yang nyanyi bagimu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya. Puji namanya, puji namanya, pujilah puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Nyanyian terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah gadis dan dosa, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
katakan nama Yesus, Yesus, menara yang kuat, Yesus. Nama Yesus, kota bentengnya teguh, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, yes, haleluya. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Ferdianto dengan judul firman Tuhan, dampak sehati melayani. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang melihat firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup. Kristus firman hidup kekal. Yang berdosa ini
Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman-Mu indah, firman-Mu ajaib, firman-Mu adalah hidup kami yang kekal Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini kami boleh datang, kami boleh berada bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk kami dapat merenungkan. Siap untuk mendengar, hati kami yang siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Biarlah segala yang ditabur oleh-Mu Tuhan dapat bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar selalu tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Shalom. Saya coba share dulu ya. Ini saya. Coba saya. Bentar. Oke. Oke, apakah sharing saya kelihatan? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pendeta Stefanus ya, yang memberikan kesempatan untuk saya membawakan renungan pagi hari ini. Ya, sesungguhnya harusnya minggu depan, tetapi karena pendeta kurang sehat, jadi saya dimajukan minggu ini untuk membawakan firman Tuhan. Bulan ini kita merenungkan mengenai sehati melayani, ya, sehati melayani. Hari ini saya akan membawakan atau kita akan merenungkan bersama-sama mengenai dampak sehati melayani. Ya, dampak sehati melayani. Kita mengambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya, baiklah saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Dampak sehati melayani, ya. Satu kata saya lihat ya, ada dua kata, sehati melayani. Sehati, ya. Sekarang akan sorot pertama, hal pertama yang kita akan mau renungkan adalah kata sehati. Ya, sehati. Apa itu sehati? Ya. Lihat gambar ini, ya. Tentang 10 ekor kerbau dan seekor singa, ya. Jarang sekali ya singa dikejar-kejar oleh kerbau, ya. Ya, biasanya singa yang mengejar-kejar kerbau, ya. Ternyata ya, gambar ini kerbau dikejar-kejar oleh singa. Ya, kalau saya lihat ya, saya cari gambar kerbau dan singa, ya. Kalau kerbau berkelompok,
singa itu takut. Ya, kalau kerbau itu lebih dari 1, ya, 10, maka singa itu takut. Singa yang tercabik-cabik, bukan kerbau yang tercabik-cabik oleh singa. Ya, jadi ada ilustrasi, ya, ada 10 ekor kerbau dan 1 ekor singa. Ya, di suatu bukit yang padang rumputnya begitu hijau, gitu ya. Singa ingin memangsa kerbau, tetapi melihat kerbau selalu bersama-sama, 10, singa itu nggak berani. Singa itu nggak berani. Dan mungkin, wah, dari saya bukan memangsa, malah saya dihajar habis ini, gitu kan. Jadi singa itu menunggu waktu, ya, menanti waktu kapan saya bisa mangsa kerbau ini, gitu ya. Ada 10 kerbau gemuk-gemuk, saya nggak bisa apa-apain, sayang sekali, gitu ya. Mau maju takut karena mereka berkelompok, bersatu, ya, 10. Nah, hari lepas hari, ya, suatu ketika satu ekor kerbau itu bangun lebih pagi daripada yang lain. Lalu pagi dia keluar, dia makan rumput, lalu dia kembali ke kelompoknya. Nah, 9 kerbau ini baru bangun, lalu ditanya, dari mana kamu? Oh, dari depan, gitu ya. Hari berlanjut hari, setiap kali seperti itu. Lalu 9 ekor kerbau ini curiga, ada apa ini? Oh, dia pagi-pagi selalu pergi sendirian, gitulah. Lalu diinterogasi lah mereka, mulai kecurigaan. Lalu diinterogasi satu kerbau ini oleh kerbau yang paling besar. Ngapain kamu pergi tiap pagi? Pasti kamu makan rumput yang lebih enak daripada kami. Kamu makan rumput yang lebih segar daripada kami. Nah, tapi kerbau ini bilang, tidak. Saya hanya bangun lebih pagi dan saya makan yang sama dengan kalian. Cuma saya lebih pagi saja. Ah, tidak mungkin. Lalu terjadi pertengkaran besar. Ya. Akhirnya mereka memutuskan, kalau kayak gitu kita masing-masing saja. Kamu mau makan sendiri silakan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Jadi mereka berpencar masing-masing. Ketika mereka berpencar, siapa yang diuntungkan? Singa. Singa diuntungkan, maka dia mendapat satu persatu kerbau itu 10-10-nya dengan mudahnya. Ya. Dengan mudahnya. Di gereja kita, ya, di gereja kita banyak latar belakang, betul? Latar belakang Sunda ada, Cina ada, Batak ada, Nias ada, ya. Banyak latar belakang, banyak talenta atau karunia yang berbeda-beda, betul ya. Banyak minat yang beda-beda, banyak kepribadian yang berbeda-beda. Keberbedaan itu tidak menjadikan kita pecah, ya. Semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Jadi perbedaan bukan menyebabkan kita terpecah, tetapi menyebabkan kita sehati. Itulah sehati, ya. Walau berbeda, kita tetap bersama-sama. Itulah sehati. Dengan demikian kita tidak dengan mudah dikalahkan, ya. Tidak dengan mudah kita dihancurkan, sama seperti kerbau tersebut, ya. Next, kata melayani, ya. Kata melayani, ya. 2 minggu kemarin pasti kita sudah sehati melayani. Minggu pertama kita belajar tentang diciptakan untuk melayani. Minggu lalu dipanggil untuk melayani, ya. Saya pernah dengar firman Tuhan, ya, khotbah dari siapa saya lupa, berkata seperti ini. Jika Tuhan ingin mencari orang yang lebih pintar dari saya, pasti Tuhan ketemu. Jika Tuhan mau mencari orang yang lebih baik dari saya, pasti ada, ya. Jika Tuhan ingin mencari orang yang lebih tulus dari saya, pasti ada. Jika Tuhan mencari orang yang lebih rajin dari saya, pasti ada. Jika Tuhan
cari orang yang lebih berkualitas dari saya, pasti Tuhan menemukan. Tetapi Tuhan mau mempercayakan tugas pelayanan itu kepada kita, kepada saya pribadi lepas pribadi. Ya, lagi mempersiapkan ini saya teringat film Kung Fu Panda. Ingat? Ada yang tahu Kung Fu Panda 1? Ya, ketika ada pemilihan kesatria naga, gitu ya, kesatria naga. Ya, seorang yang besar panda, ya, panda si Po, gitu ya. Ketika itu dia ikut, cuma mau melihat, karena besar, naik tangganya aja setengah mati. Sampai di sana pintu gerbangnya sudah ditutup. Ya. Tetapi dia berusaha terus sampai dia pakai petasan atau apa gitu ya. Sampai akhirnya dia jatuh di tengah-tengah pemilihan dan ditunjuk oleh yang akan menunjuk kesatria naga, namanya Master Ukwe. Tunjuk. Dipilih. Ya. Dia bilang, wah saya bukan. Ini kebetulan. Kebetulan aja saya jatuh tepat pada saat dipilih. Tapi Master bilang tidak ada yang kebetulan. Tuhan kita lebih dari Master Ukwe tersebut. Tuhan kita memilih kita bukan karena siapa kita. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi dia memilih kita karena dia punya pekerjaan yang unik. Pelayanan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Minggu lalu kita belajar mengenai karena kita ini adalah buatan Allah. Dibuat oleh Allah unik, satu dengan yang lain berbeda. Ya, bahkan saudara kembar pun berbeda. Ya. Kita diberikan minat, kita diberikan kemampuan, kita diberikan pengalaman, kita diberikan talenta, kita diberikan karunia, kepribadian untuk menjadi diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tidak ada yang sama. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita pelayanan yang ditetapkan khusus untuk kita lakukan. Ya, setiap orang percaya ya dipanggil, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Apa melayani itu? Ketika kita menggunakan kemampuan kita, minat kita, talenta kita, kepribadian kita, karunia kita, pengalaman kita untuk Tuhan, untuk orang lain, itu adalah melayani. Melayani bukan seperti sekarang. Kita ada di gereja, ada yang pemain musik, MC, singer, bahkan saya mau baru katakan. Bukan. Itu hanya sebagian melayani. Tetapi dari kita semua di tempat pekerjaan kita dengan menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk orang lain, itu kita sudah melayani. Ya, itu kita sudah melayani. Ya, waktu pertama kali saya pelayanan di sekolah di SMA, saya melayani sebagai bagian perlengkapan. Perlengkapan kalau di SMA, saya SMA negeri itu adalah mempersiapkan ruang ibadah ketika yang Muslim masuk ke masjid sembahyang Jumat, yang Kristen persekutuan doa. Saya harus mempersiapkan ruangan kelas, ya mejanya dikeluarin, bangku kursi dirapikan, untuk kita ibadah bersekutu di persekutuan doa. Setelah itu selesai harus dirapikan kembali, disapu-sapu gitu ya. Itulah pelayanan. Saya melayani sampai sekarang ya, mau kelihatan atau tidak kelihatan gitu ya. Di dalam ruangan gereja, kalau saya waktu offline di gereja, waktu duduk, ya, kalau kita duduk di depan kita ada sela-sela kan ya, sela-sela itu tempat buku. Pernah lihat banyak kotoran, banyak sampah, tisu? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan? Karena saya tidak betah, karena saya kebiasaan gitu ya. Karena Tuhan bikin saya bahwa kalau itu harus dibersihkan. Jadi setelah kebaktian diambil, buang ke tempat sampah. Bukan sampah saya juga sebenarnya. Bukan sampah saya juga. Kalau dulu bekas ada sekolah minggu, bukan sampah saya juga gitu ya. Tapi
itu menjadi pelayanan saya. Tidak kelihatan. Orang lain melihat, oh itu tugasnya, kalau dulu tugasnya Pak Slamet, itu tugasnya siapa gitu. Tetapi saya merasa itu bagian dari saya harus melakukan, itulah melayani. Jadi melayani bukan hanya di depan mimbar, bukan hanya di mimbar sini ya, MCC, tetapi melayani apa yang kita punya, apa kemampuan kita lakukan untuk orang lain. Lalu pertanyaan, sehati melayani berarti apa? Kita bersama-sama, bersatu melayani dengan apa? Peran kita masing-masing. Tugas kita masing-masing, pelayanan kita masing-masing kita lakukan secara bersama-sama. Itulah sehati melayani. Ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana saya bisa sehati melayani? Ya. Kalau kita baca dari firman Tuhan tadi, ya. Pertama yang kita bisa renungkan adalah mereka bertekun dalam apa? Persekutuan. Pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan selalu mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan ibadah kita, persekutuan kita bersama saudara-saudara seiman. Itu yang menumbuhkan kita menjadi sehati. Di gereja kita banyak kesempatan untuk kita bersekutu. Setiap organisasi ada. Persekutuan PKMB ada? Ada. PBI ada? Ada. WBI ada? Ada. Doa Elia ada? Doa Hana, doa Daniel. Kesempatan kita untuk bersekutu dengan saudara seiman itu banyak. Ada kebaktian doa tiap hari Rabu. Pertanyaannya, untuk kita menjadi sehati, kita harus terlibat di dalam setiap persekutuan tersebut. Jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan. Sudahkah kita bersekutu? Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita? Dimanapun. Ya, kemarin PBI lumayan 21 atau 22 orang ya. Lalu yang lain kemana gitu ya? Yang lain kemana? WBI ya lebih banyak. Tapi masih ada yang belum ikut gitu kan? WBI ada sekitar 40-50 ya. Tapi yang lain kemana? Ya. Kesempatan kita untuk menjadi sehati adalah dengan bersekutu satu dengan yang lain. Di mana kita sebagai WBI, silakan bersekutu di WBI. Doa Hana, ada persekutuan PBI. Doa Elia di Parlem Bapak, silakan bersekutu dalam doa Elia, ada persekutuan PBI. Kaum muda, ada PKMB, doa Daniel. Apakah kita mau terlibat di dalam persekutuan tersebut? Itulah yang menyebabkan kita sehati. Lalu yang kedua, harus memiliki hati yang mau berbagi. Berbagi. Ya, ini agak sulit nih berbagi. Yang terjadi di jemaat mula-mula adalah apa yang menjadi milik saya adalah milik bersama. Ya, kalau kita baru menikah ya ada lelucon ya, lelucon. Saya baru menikah, misalnya istri berkata gitu. Kita sudah menjadi satu. Amin. Amin. Milikmu adalah milikku. Betul? Milikku tetap milikku. Milikmu adalah milikku, milikku tetap milikku. Tidak demikian. Kalau kita menjadi satu, sesuatu menjadi milik bersama. Ya, menjadi milik bersama. Jemaat mula-mula ketika sehati bersatu, apa yang dia miliki adalah milik bersama. Jika dia melihat ada orang kekurangan, dia jual hartanya dan dibagi-bagikan. Ya, dan dibagi-bagikan. Untuk menjadi sehati, kita harus mempunyai hati untuk berbagi. Ya, hati yang berbagi. Memiliki hati yang tergerak untuk berbagi. Ya, di gereja kita luar biasa. Ya, luar biasa. Ketika
terjadi sesuatu ya, waktu itu bencana, banjir segala macam, gereja kita dengan sukarela berbagi. Ya, berbagi untuk menolong orang lain. Kita bisa melihat ya, kebutuhan saudara seiman kita. Ya, minta maaf ya, kemarin kita di perorganisasi kita melakukan penggalangan dana untuk pengobatan Ibu Stefanus. Karena apa? Kita mau berbagi kesulitan bersama yang dialami, apalagi kesulitan Ibu Stefanus. Kita mau berbagi, kita mau bersama-sama mengumpulkan dana untuk pengobatan Ibu. Luar biasa, respon luar biasa terjadi. Karena apa? Kita memiliki kesehatian. Untuk memiliki kesehatian, kita harus memiliki hati yang mau berbagi. Itu hal yang kedua. Ya. Hal yang ketiga, memecahkan roti di rumah masing-masing yang 46B secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan. Membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Siapkah kita membuka rumah kita? Ya, kalau dulu yang kita bergilir dari rumah ke rumah, ya, kita membuka rumah. Memang rumah bagi sebagian orang adalah suatu privasi pribadi, ya, ya. Dan kita kalau kedatangan tamu terus-menerus kayaknya juga repot, gitu ya. Banyak orang merasa repot. Tapi kalau kita mau saling sehati, kalau kita mau sehati, baiklah kita membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan. Baiklah kita membuka rumah kita untuk persekutuan. Ya, persekutuan bersama. Ya, sekarang ini kita terbatasi oleh karena pandemi. Oleh karena pandemi, kita terbatas berada di gedung gereja. Tetapi kita bisa melakukan di rumah-rumah. Ya, nah, pendeta sedang ya gereja kita sedang mau membuat jemaat rumah, gitu ya. Jemaat rumah. Karena memang mungkin ke depannya, ya, kalau kita berada dalam kesulitan, ya, kalau kita berada dalam kesulitan di dalam beribadah di dalam gedung gereja, pastinya kita bisa beribadah di rumah-rumah. Ya, banyak gereja-gereja di daerah-daerah lain yang merasa yang kesulitan untuk membangun gedung akan membangun rumahnya untuk persekutuan dengan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Siapkah kita membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan? Itu hal yang ketiga. Ya, hal yang ketiga yang kita harus lakukan agar kita memiliki kesehatian, agar kita memiliki satu hati, sehati di dalam Tuhan. Selanjutnya apa lagi gitu? Ya, selanjutnya what next? Habis itu apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya. Yang terjadi di dalam gereja Tuhan, ya, yang pertama, jemaat mula-mula, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Karena dilihat menjadi satu tubuh. Ya, sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan, bukan individu per individu, bukan kita personal, tetapi satu tubuh. Oke. Kalau melihat gambar ini, ya, gambar ini. Ada sesuatu yang kurang? Ini puzzle. Saya sebenarnya saya juga kemarin sempat ini juga pengen buat sesuatu gitu ya. Tapi kayaknya ya, istri saya sampai gregetan gitu. Maunya apa sih gitu ya? Maunya apa sih gitu ya? Tadinya saya mau buat Lego gitu ya. Tapi akhirnya saya karena sulit gitu ya mendapatkan, karena waktunya mepet. Tadinya minggu depan kan, ya, saya udah order gitu ya. Saya udah order Legonya gitu. Minggu depan, tapi karena dipercepat jadi agak kesulitan gitu. Tapi akhirnya saya bilang pakai puzzle juga, aduh kekecilan gitu ya. Jadi kalau lihat ini sebuah puzzle. Pasti ada satu yang missing. Ya, kelihatan ya, ada satu yang missing.
Di mana yang missing gitu ya. Nah, tadi saya coba bawa puzzle. Yang missing itu ada di sini gitu. Kelihatan nggak? Kecil banget. Gitu. Tadinya saya mau bawa yang lebih kecil lagi. Kecil banget gitu ya. Ya, kalau ini dimasukkan gitu ya, pasti pas gitu ya. Ya, jadi gambarnya utuh. Setiap kali kita harus melekatkan diri, merapatkan diri di dalam gereja. Supaya apa? Supaya kita jadi utuh, satu. Kita menjadi gambar yang bolong. Ya, menjadi satu tubuh. Ya, kalau saya gambarkan tubuh, kalau ada satu tubuh yang keluar, pasti ada yang bolong. Ya, ada sesuatu yang tidak lengkap. Gambarnya menjadi tidak lengkap. Ya. Dan adanya Efesus ayat 4-16 dikatakan daripadanya yang rapi tersusun, ya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan oleh semua pelayanan semua bagiannya, ya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita diikat menjadi satu di dalam kasih. Part kita, bagian kita sekecil apapun tidak terlihat oleh siapapun. Tetapi kalau bagian itu hilang, tubuh itu tidak menjadi satu tubuh yang utuh. Setiap dari kita mempunyai peran untuk menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, di dalam gereja. Jangan kita menjauhkan diri, jangan kita lepaskan diri. Ya, kita sering dengar orang berkata mau absen dulu pelayanannya. Aduh, saya udah terlalu lama pelayanan, jadi saya mau memisahkan diri dulu gitu ya. Saya mau mengundurkan diri dulu. Tidak bisa. Kita adalah bagian di dalam gereja ini. Bagian yang tidak pernah terpisahkan. Bagian yang Tuhan tempatkan untuk kita. Lakukan pelayanan kita di mana Tuhan tempatkan. Apapun Tuhan taruh, pasti Dia melihat. Ya, jangan kita memisahkan diri. Setiap dari kita adalah bagian, sekecil apapun, tidak terlihat. Ya, kalian bisa melihat jantung? Kita bisa melihat jantung? Nggak ada yang bisa melihat jantung ya, kecuali dia. Nggak ada ya, nggak ada yang bisa melihat jantung. Tapi jantung itu penting. Mungkin kita tidak terlihat, tetapi kita adalah jantung di dalam tubuh. Mungkin kita tidak terlihat, ternyata kita adalah hati, usus, ataupun apapun. Kita tidak terlihat. Saya mungkin terlihat, gitu, karena saya membawakan renungan. Tetapi sebenarnya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagian yang tidak terlihat. Dimanapun kita ditempatkan, ya, tetap berada dalam satu tubuh. Ya, tanpa kita, tanpa Anda, tanpa saudara atau saya, tubuh itu tidak lengkap. Yang terakhir, ya, dampaknya adalah kita menjangkau jiwa dengan pelayanan tubuh kita. Ya. Tahu program gereja kita? Ya, ada di grup GBI, CI apa? 1+1. Each one can reach one. Setiap dari kita bisa menjangkau satu jiwa. Reach one, each one can reach one. Bagaimana bisa terjadi? Jika kita sehati melayani. Ya, kita sehati melayani. Tubuh, ya ini dari biologi nih, orang biologi loh, bagian terlalu banyak. Ya, bahkan saya tidak tahu bagian tubuh kita gitu ya. Kita punya peran tadi saya bilang, peran dan fungsi kita. Tapi kalau kita berhenti berfungsi, apa yang terjadi? Tubuh itu menjadi sakit. Ya.
Tubuh itu menjadi sakit kalau berhenti berfungsi. Ya, kalau saya suka makan, wah saya suka makan nggak? Ya, makanan enak paling itu. Yang pertama kali kita lihat adalah melihat makanan. Wah, kayaknya kelihatannya nikmat. Terus kita cium gitu. Wah, kayaknya sedap juga nih, enak gitu ya. Tetapi bagian lain tidak mau bergerak. Apakah makanan itu bisa kita nikmati? Enggak ya. Apa yang terjadi? Ketika kita melihat, kita mencium, kita berjalan mendekati, betul? Kita jalan mendekati makanan tersebut, lalu tangan kita mengambil, betul? Tangan kita lalu memasukkan di dalam mulut, mulut mengunyah, lidah mengecap, kita merasakan enaknya makanan tersebut. Tetapi kalau kita sendiri-sendiri, mata menurut lu enak, menurut tangan nggak enak, nggak usah dikerjain. Tidak ada yang terjadi, betul? Fungsi kita masing-masing harus dijalankan agar kita dapat menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. 1+1, ya, kita jangkau jiwa bagi Tuhan. Itu dampak kita sehati melayani. Ya, ada ilustrasi lagi. Ini kita tentang belalang. Ya, kalau belalang datang 1 ekor ke ladang, dipedulikan nggak sama petaninya? Cuma 1 ekor. Biarinin aja, nggak peduli ya. Tapi kalau belalang datang dengan teman-temannya, wah, mesti diusir nih, gitu kan? Kalau enggak apa? Hasil panen saya enggak gagal, gitu ya. Kita juga kalau kita sendiri, mungkin jangkauan kita tidak luas ya. Dunia ini adalah ladang pelayanan kita. Dunia ini ladang pelayanan kita. Kalau kita bersama-sama, kita akan menuai yang besar ya. Kita harus sehati untuk bersama-sama melayani dan menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Jadi itulah dampak sehati melayani. Ya. Bagaimana kita dapat sehati? Kita harus bersekutu. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bersekutu bersama saudara seiman di setiap kesempatan. PBI, WBI, PKMB, lakukan. Ikut dalamnya. Kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Supaya apa? Kita sehati. Jangan pernah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang kedua, kita harus saling berbagi. Kita punya hati yang memberi, berbagi. Ya. Firman Tuhan katakan, engkau harus memberikan 1/10 dari segala penghasilanmu. Apakah itu kita lakukan? Apakah tiap bulan kita melakukan 1/10? Itu yang sudah Tuhan firmankan. Ya, Tuhan sudah minta. Ya, itu adalah tugas kita memberikan 1/10. Supaya apa? Supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau? Ya, berbagi, memiliki hati yang mau memberi. Berbagi untuk orang lain. Berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, kita membuka rumah kita untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Yang keempat, ya, tetap melekat di dalam satu tubuh. Karena kita mempunyai bagian yang harus kita lakukan. Memiliki fungsi yang harus kita kerjakan. Dan itu membuat kita bisa menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Hidup ini, saya minta singer dan pemain musik ke depan. Selama kita masih hidup, sebenarnya hidup ini apa yang kita mau lakukan? Ya. Hidup ini merupakan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita memujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan.
Kita mau merenungkan saat ini apa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita. Apakah kita mempergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita pergunakan hidup kita untuk Tuhan? Untuk sehati melayani Tuhan? Bersekutu, berbagi, membuka rumah kita, melakukan fungsi dan peran kita, agar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Biarlah ini menjadi seruan kita, kesungguhan hati kita. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biar singer saja yang menyanyikan lagu ini dengan lembut. Marilah kita semua merenungkan firman Tuhan. Apakah yang telah kita lakukan di dalam hidup kita selama ini? Apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani Dia? Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita, waktu Tuhan berikan. Marilah kita melakukan peran kita, fungsi kita untuk melayani bersama. Biarlah ini seruan hati kita. Oh Tuhan, pakai hidup kami. Biarlah ini komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, selama aku masih kuat, aku ingin melayani Engkau di gereja ini. Aku ingin menjadi berkat. Aku ingin berbagi. Aku ingin bersekutu bersama. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk membawa jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pujikan sama-sama. Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Sekali lagi, aku masih kuat Tuhan.
terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bukan hanya melayani, tetapi kami sehati bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Sesuai dengan peran, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Pekerjaan baik yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Biarlah kami lakukan. Dan kami percaya akan berdampak membawa jiwa-jiwa baru bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah komitmen Engkau dimanapun, kapanpun, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang terus berbicara di dalam hati kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami tetap dan terus sehati dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ferdi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang mengingatkan kita semua untuk melayani, sehati melayani. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mendukung pelayanan kita saat ini, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan berupa persembahan dan persepuluhan serta ucapan syukur kita melalui uang, bagian kecil dari luar biasanya berkat Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya marilah mendengar nats ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hidup, yang mengingatkan kepada kami dalam hidup yang Engkau percayakan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau, bersama-sama sehati melayani Engkau sesuai tema gereja kami, 1+1, membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah firman ini menjadi rema dan kami dapat melakukannya dalam hidup yang Engkau percayakan bagi kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan kepadamu ya Tuhan, berupa keuangan kami. Bapa di surga, berkatilah kami dalam memberi, dan berkatilah tangan-tangan yang akan memberi dan juga yang belum memiliki kesempatan saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mengiringi saudara-saudari kita yang mengantarkan kantong persepuluhan dan persembahan, dan juga yang ada di rumah untuk bisa mengirimnya, menyampaikan langsung atau transfer melalui rekening gereja. Mari kita menyanyikan pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Mari kumpulkan dengan sukacita kita menyanyikan pujian. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil. Hati pun senang. Mari kumpulkan, yes. Mari kumpulkan, pasti ada hasil. Hati pun senang.
Mari kumpulkan, pasti ada hasil. Hatimu tenang. Yang kedua, taburkanlah dalam rangka kegelapan, walaupun bertiup yang kejam, Yesus, gairah dan usaha pasti diadakan, pasti ada hasil. Hatimu amin. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil. Hatimu tenang, mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil. Mari kumpulkan. Musik. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil. Hatimu tenang, haleluya. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil. Hatimu tenang. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejenak mari kita melihat buletin gereja kita. Ada tambahan lampiran. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pada pagi 1 tadi Ibu Natalina STH dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Demikian pada pagi 2 ini kita mengucapkan terima kasih, gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdianto Eskom MM dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dan juga saudara-saudaraku, ada pengumuman jadwal pengkhotbah untuk Minggu 27 Maret yang akan datang pada pagi 1 dan pagi 2 dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Stefanus. Mari kita terus mendukung dalam doa untuk kesehatan pendeta dan keluarga dan juga kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat pada bagian belakang lampiran warta gereja kita ada penerimaan pengeluaran keuangan, penerimaan bulan Maret dan kegiatan gereja minggu ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan menjadi anggota gereja, marilah bisa menghubungi gembala sidang kita dengan nomor HP yang sudah tertera pada buletin. Demikian informasi dan saat ini kita akan melihat, membaca juga dan mempersilakan ke depan saudara-saudari kita yang berulang tahun pada minggu ini. Mana musiknya? Biar ada musiknya juga dong. Ya, ya ada saudara-saudari kita yang berulang tahun minggu ini. Pertama Bapak Zakheus Kurniahu 20 Maret mungkin hadir di Zoom. Kemudian saudari Ivani Margareta pada 21 Maret. Bapak Martinus Joko Santoso 22 Maret. Bapak Yongki Ong 23 Maret. Ibu Resti Diaretno Kristanti 23 Maret ada di Zoom. Ibu Maria Lestari demikian juga ya 24 Maret dan Ibu Marceli juga 24 Maret.
Selanjutnya ada yang bersukacita berulang tahun pernikahan minggu ini, Bapak Ibu Torang Siagian. Ya, ada di tempat, dipersilakan ke depan Bapak dan Ibu. Mohon ralat di sini yang ke-13, sebenarnya yang ke-14. Dipersilakan Pak Bu ke depan. Yang lain yang hadir dalam ruang kebaktian, Bapak Ibu Hendri Okto Puji. Silakan Pak Bu. Ya. Ini yang berulang tahun pernikahan, mungkin bisa di spotlight yang ada di Zoom yang berulang tahun. Bagian multimedia yang ada di rumah bisa di spotlight yang berulang tahun. Kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Torang Siagian. Ya, ada anaknya ikutan ya. Demikian juga yang di rumah, selamat ulang tahun Pak Bu. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu ada Yesus Tuhan dan Tuhan memimpin engkau untuk mendapat selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, ya. Bapak Ferdi akan memimpin kita dalam doa buat teman-teman yang berulang tahun dan juga doa penutup dan berkat buat kita. Muliakan Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat saat ini kami boleh beribadah bersama-sama, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semua kami percaya oleh karena penyertaan dan campur tangan-Mu. Biarlah ibadah kami membawa sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Sakios Kurniahu, Saudari Ivani Margareta, Bapak Martinus Joko Santoso, Bapak Yongki Ong, Ibu Resti Diarno Kristianti, Ibu Maria Lestari dan Ibu Marceli Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati mereka umur 1 tahun, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan damai sejahtera berkat dan karunia-karunia-Mu Tuhan ya, sepanjang tahun ke depan selama hidup mereka. Tuhan mengucap syukur pertambahan umur dan berkat sepanjang umur mereka Tuhan. Kau memberkati keluarga, Kau memberkati rekan-rekan semua yang terlibat, yang berhubungan dengan mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Torang Siagian dan Bapak Ibu Hendri Okto Puji yang berulang tahun pernikahan ya, yang ke-14 dan yang ke-7. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjagai sepanjang 14 tahun dan 7 tahun pernikahan mereka dengan
sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Dan terus Engkau akan memberkati mereka di tahun-tahun selanjutnya. Biar semakin harmonis, semakin melayani Tuhan bersama dan semakin merasakan berkat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Kami juga tidak lupa saat ini berdoa Tuhan Yesus khusus untuk Pendeta Stefanus, Odi dan Fani dan Bu Rohni yang terpapar virus COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pemulihan kesehatan dengan istirahat mereka, dengan obat-obatan, dan dengan tentu saja dengan campur tangan-Mu supaya mereka kembali pulih dan virus ini tidak lagi berada dalam tubuh mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjagai dan Tuhan yang menyembuhkan. Berdoa juga Tuhan khusus untuk Ibu Stefanus, kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami juga terus berdoa, Engkau campur tangan dalam kesembuhan Ibu Stefanus. Engkau memberkati obat-obatan, memberkati dokter yang merawat, agar semuanya membawa pemulihan kesehatan kepada Ibu Stefanus, sehingga Ibu Stefanus bisa kembali bersama-sama dengan kami melayani Engkau di gereja ini dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya. Tuhan, berdoa bagi Pak Indro, berdoa bagi Ibu Tio Kimyo, berdoa bagi Ibu Lim Chunyo, Mama dari Yesa, dan semuanya Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, mereka yang masih dalam pemulihan kesehatan mereka, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang memakai semua obat-obatan, Engkau memakai semua tenaga dokter, apapun Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, agar tubuh mereka kembali pulih dan mereka bersama-sama dengan kami kembali memuji melayani Engkau. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dari kami, pergumulan kehidupan kami. Kami tahu di masa-masa pandemi ini kami masih berada dalam situasi yang cukup sulit Tuhan, di mana perekonomian kami masih terganggu, perekonomian bangsa kami masih terganggu. Tuhan, Engkau yang menolong kami semua menghadapi dan melalui masa-masa ini, dan kami percaya Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami. Mereka semua boleh Kau beri kebijaksanaan, hikmat, agar dapat mengambil kebijakan yang dapat memulihkan kembali negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Kau juga menganugerahkan kepada kami semua kesehatan dan Kau jagai setiap aktivitas kami agar kami dapat melaluinya dan kesehatan kami tetap terjaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sementara akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing membawa berkat damai sejahtera-Mu. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah masyarakat. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Raja
Bab cek 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 cek. Udah ada belum sih? Cek cek. Ya, cek cek. Oke. Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom, kita foto dulu ya. Sekalian sama pelayan. Sekalian sama pelayan. Cek. Cek 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 cek. Ayo kita foto dulu, foto dulu. Ini situ udah ada kok kayaknya. Cek. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang di depan kita. Lu bisa bikin